sopana butam swargasya manusyam prapya dulabha tatamanam samadaya dvam setana purnayata. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan menjelma sebagai manusia Janamejaya. Karena kelahiran manusia ibarat tangga menuju surga. Maka berpeganglah teguh untuk selalu berbuat dharma. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan menjelma sebagai manusia. Kelahiran ibarat tangga ke surga, selalulah berbuat dharma. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Hyang. Beberapa menit ke depan kami akan menyapa Anda dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Diah Parisia, mari kita awali dengan sosialisasi Bakti Wartam yang dikemas dalam pendidikan, pagelaran, pencerahan, dan baksos. Kemudian dilanjutkan dengan ngopi nyangluh tentang kecurangan menurut Hindu, terutama kecurangan saat pemilu. Selamat menyaksikan. Tegas, lugas, dan cerdas, tuntas berkualitas, warnai warta jiwa, menjadi wartabian, menuju warta era. 10 tahun warta, jendela Hindu Dharma, setia membuka mata, mengungkap rasa, lalu menuntut jiwa. Muda milenial, jujur, jelas, dan jernih, tegas, lugas, dan cerdas, tuntas berkualitas, warnai warta jiwa, menjadi wartabian, menuju warta era. Genaplah dasa warsa, warta mengemban dharma, menjadi sang baskara, pancarkan sinar dewa, purnalah dasa warsa, mengemban tripitaka. Dasa Warsa Wartam dan Mabakti berkolaborasi dalam Bakti Wartam Peduli Bali 24. Ini event puncak sebagai perayaan HUT 10 tahun Wartam dan Mabakti Printing.
Bakti Wartam mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pengamalan Wartam Operating System memasuki usia 10 tahun yang dikemas dalam bentuk pendidikan, pagelaran, pencerahan, dan baksos. Pendidikan program Wartam Goes to School, lomba esai, lomba coloring, vaksin jurnalistik, dan kelas plus, pagelaran, pameran sketsa arang, basar buku Hindu, pencerahan, lomba darwan, diskusi panelis Wartam, launching album pop Hinduni, HIM, dan Paratiga, dan baksos, eduyatra, sumbangan ke panti asuhan, dan panti jompo. Tunggu apa lagi? Kunjungi pamerannya dan ikuti ketiga lombanya. Bagi rekan-rekan Swindu, siswa-siswi Hindu, untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website Wartam di www.wartaminstitute.com. Dapatkan hadiah menarik bagi para pemenang. 10 tahun Wartam, jendela Hindu Dharma, setiap membuka mata, menangkap makna. 10 tahun Wartam, jendela Hindu Dharma, setiap membuka mata, mengungkap rasa, lalu menuntun jiwa. Muda milenial, jujur, jelas, dan jernih, tegas, lugas, dan cerdas, tuntas, berkualitas, warnai wartam jiwa, menjadi wartamian, menuju wartam era. Genaplah dasawarsa, Wartam mengemban dharma, menjadi sang baskara, pancarkan sinar dewa. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam Hot Hai TV on the Spot. Hari ini telah dibuka Pekan Bakti Wartam yang berlangsung per hari ini hingga Juni 2024. Rangkaian acaranya begitu banyak dan bervariatif, seperti peluncuran album Kidung Hinduni, HIM Hinduni Melodi, juga peluncuran antologi puisi Wartamaram, penyerahan donasi 1111 dari Asram Gandhi Puri Kelungkung, juga penganugerahan Kori sketsa arang penupan oleh PG Suyoga, dan masih banyak rangkaian acara menarik menyambut Wartam Merah Dasa Warsa Wartam. Seperti apa rangkaian acara lainnya? Mari kita ikuti Jelajah Tanpa Kata, Menganyam Mozaik Budaya. Setiap membuka mata, mengungkap rasa, lalu menuntun jiwa. Muda milenial, jujur, jelas, dan jernih, tegas, lugas, dan cerdas, tuntas, berkualitas, warnai wartam jiwa, menjadi wartamian. Terima kasih dari Asram dan Puri telah mendonasikan 1111 buku. Wow, luar biasa sekali donasi. Antara Hindu Dharma dari museum makin bercahaya. Hadirin yang berbahagia, tiba saatnya acara yang ditunggu-tunggu. Akhirnya kita masuk pada prime event Anugerah Kori, rekor Museum Hindu Indonesia yang dipecahkan oleh PG Suyoga dengan sketsa arang penupan. Tapi bagaimana performing artnya sebagai bukti layak menerima rekor Hindu? Hadirin, mari kita saksikan happening art PG Suyoga dengan penampilan sketsa arang penupan. Mas Yoga, maksimal.
Sabata aina masiwoyam, 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 Sabata aina masiwoyam. Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Dianugerahkan kepada PGS Yoga atas Mahakarya Gila, Gerakan Inovasi Langsung Aksi Sketsa Lukisan dari Arang Pedupan. Tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya Cindramata dari Museum Narasi Hindu Indonesia yang diserahkan oleh Ibu Kadek Direktur Wartam Institut. Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam. Aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina. Gimana nih kesannya menjadi salah satu bagian dari program Warta Merah yang satu ini? Ya, jadi sangat excited ya. Jadi saya bisa berkontribusi dan juga berpartisipasi dalam Basar Penulis Hindu ini karena ya biar bagaimanapun juga ketika saya lihat di situ banyak senior ya, banyak sesepuh kita ya, dan tentunya di situ saya yang paling junior barangkali begitu ya, sehingga saya merasa sangat senang, merasa sangat bangga bisa berkontribusi dalam pameran buku yang diselenggarakan oleh Wartam, sehingga dalam buku saya sendiri memang walaupun juga bernafaskan Hindu namun lebih konsen kepada kearifan lokal. Pasar buku kali ini yang diselenggarakan oleh Wartam itu sangat luar biasa sekali dan tentunya bisa menginspirasi masyarakat Hindu bahwa pentingnya literasi agama Hindu untuk memperkuat serada dan bakti kita sebagai umat Hindu. Dan harapan saya ke depannya kegiatan-kegiatan seperti ini mohon ditingkatkan kembali sampai menyentuh di lapisan terbawah dari masyarakat Hindu, yang kedepannya ini menjadi sebuah barometer kebangkitan Hindu di Nusantara tentunya melalui Wartam. Sabata aina masiwoyam. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Curang menurut Hindu nih, tentu ini masih sangat kental ya Pak ya, nuansa-nuansa politik, nuansa-nuansa pemilu. Kata curang ini sering sekali kita dengar nih Pak, baik dalam permainan, kegiatan sehari-hari, bahkan tentang politik nih Pak. Di momen-momen apapun kalau berbicara curang itu sebuah senjata yang menyatakan bahwa itu kejam, itu tidak baik, itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Bahkan
dalam undang-undang pun itu dikatakan juga tidak benar kalau sudah melakukan tindakan kecurangan. Artinya secara normatif bahwa itu tidak boleh melakukan tindakan yang namanya curang. Gitu, Bagian ya. dari adharma. Memang kalau konsep etika itu kan ada tujuannya baik, cara mencapainya tidak baik. Ada tujuannya baik, cara mencapainya baik juga. Ada memang tujuannya tidak baik, cara mencapai tidak baik. Tujuannya tidak baik juga, cara mencapai juga. Ada 4 yang perlu kita pahami. Sehingga tindakan curang ini tergantung juga faktor internal seorang yang melatar belakangi untuk melakukan tindakan curang itunya. Oke, menarik nih Pak. Ya, Nah, sekarang kalau kita bicara sumbernya, nah tentang curang ini bisa nggak Bapak mungkin bisa mengambil dari sumber Itihasa atau Purana mungkin? Mahabharata ya, itu kan peperangan terjadi yang Brata Yuda itu kan beberapa tindakan-tindakan kecurangan terjadi ya demi keadilan semesta, demi menegakkan kebenaran. Iya, contohnya adalah Sri Kresna. Namun tindakan-tindakan seperti Sakuni itu hanya mementingkan pribadinya sendiri, keluarganya sendiri, bahkan Drona juga untuk kepentingan anaknya, kemudian Bhisma juga untuk kepentingan Hastinapura, harta, tahta dan kekuasaannya di Hastinapura, Daya Hastinapura, sehingga melakukan tindakan-tindakan juga kecurangan. Hanya curang nanti kita konsepnya kan Satyam Eva Jayate Na'antartam, bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Makanya Na'antartam, kebohongan, kejahatan, kecurangan pasti akan kalah. Kalau kita gali lebih dalam lagi nih tentang curang ini Pak, sumber-sumber sastranya nih Pak dari Hindu, gimana sih Pak memandang curang ini sehingga kita bisa mendapatkan sesuluh hal ini tidak patut untuk dilakukan Pak? Ya, memang kalau kita berbicara sumber-sumber sastra Hindu seperti tadi kan Mahabharata, Itihasa, kemudian juga Weda, kemudian juga ajaran-ajaran perpolitikan Hindu, Niti Sastra, Niti Sataka, kemudian ilmu kepemimpinan kepolitikan Hindu juga memang kecurangan ini tidak diperkenankan dilakukan. Namun yang terpenting tadi adalah kebenaran itu yang menjadi titik kunci sehingga ada politik hati nurani. Tapi jika kita rujuk ke dalam diri bahwa di dalam teks Ramayana yang menjadi pemenang itulah bagaimana orang yang bisa mengendalikan musuh dalam dirinya. Dalam hal ini kita kenal mengapa orang itu melakukan tindakan kecurangan kan sadripu misalkan, yaitu ada kama, ada keinginan, ada moha, kemudian ada loba, kemudian juga ada mada, matsarya, itu ada itu yang di dalam dirinya menjadi selimut dalam diri sehingga dia ingin selalu mempertahankan dirinya, eksistensi dirinya, sehingga terus dilaputi oleh amarah, kemudian diliputi oleh ingin kekuasaan, diliputi oleh sikap rakus untuk mempertahankan itu, sehingga itu yang menyebabkan orang ingin melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Juga ada ajaran Sabta Timira, misalkan mabuk karena materi, misalkan dia ada disebut dengan dana. Nah, karena kekuasaan juga, karena ilmu pengetahuan, karena jiwa mudanya, karena keberaniannya terlalu dibangga-banggakan sehingga mereka mabuk, menyebabkan diri gelap, sehingga melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Curang ini begitu banyak mendominasi Bapak, begitu banyak trik, begitu banyak cara-cara pintas untuk menuju kemenangan. Tapi bagaimana pandangan Bapak agar konsep-konsep Hindu yang baik, yang positif ini bisa diamalkan nih oleh anak-anak muda khususnya Pak? Ya, benar. Ini untuk anak milenial sekarang ya, walaupun bagaimanapun hidup pikuk euforia perpolitikan sekarang yang kita sebut dengan kecurangan tadi selalu disandingkan dengan ketidakadilan atau keadilan ya. Maka dari itu di setiap detik, di setiap momen, setiap hari itu sebenarnya kita sudah selalu diingatkan. Dalam ini kan Sri Kresna misalkan dalam kita sudah ngeyel memperingatkan kita kepada Sisupala, Drona, kemudian kepada Bhisma untuk selalu berada di jalan keadilan. Pada titik puncaknya pasti kebenarannya akan menang. Gitu, terima kasih Pak Dayo. Demikian pemirsa HiTV Channel 3. Sekilas ngobrol inspiratif kita tentang curang menurut Hindu. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi guna mempertebal serada dan bakti kita. Saya Mia Gandewa dan Pak Dayo Pramayuda pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Museum Rekor Hindu
Ya, lokasinya amat gampang, hanya 1 km arah utara dari titik 0 patung Caturmuka dan Pasar. Tapi harus lewat bypass Gatsu, belok di perempatan Nangka ke selatan, ambil nomor 29A. Dan tampak depannya tercatat memang paling unik sepanjang jalan Nangka. Ada logo Time Wartam dengan background kisi-kisi hulu bajeringan. Dan di bawahnya ada instalasi koral membentuk swastika seperti hendak mengatakan pada para pengunjung bahwa Anda memasuki daerah swastika sana. Nah, inilah Hindu Museum. Kalau gitu, mari kita masuk. Ini pasti ruang pertama. Square-nya kira-kira 11 langkah kaki orang dewasa. Lega sih. Dinding dan lantainya dominan putih. Rak display pun diatur rapi. Oke, mari kita purwadaksina. Sebelah selatan jajaran display buku-buku politik, ekonomi, sastra, biografi, ada hukum, ada buku populer dan bacaan umum. Bahkan ada buku filsafat. Di sudut barat laut ini display komik berseri, ada Tantri, Bomantaka, Arjuna Wiwaha, Hariwangsa, dan komik Bharatayuda. Dan ini yang penting, dinding utamanya menantang mata pengunjung, disuguhi kelir wayang dengan dialog nurani antara Arjuna dan Krishna seperti dalam Bhagavad Gita gitu. Dan di bawah kelir wayang Arjuna dan Krishna berjejer batu padas, menopang buku-buku penting kayaknya nih. Ada Satu Hari Satu Sketsa, ada Moksa, merobek kata sketsa, terus Hindugrafi dan Balinismas terbitan Periplus. Kalau kita geser ke kanan, kita lihat display komik Mahabharata dan Ramayana komplit 18 parwa dan 7 kanda. Dengan gambar apik bernuansa Bali, ya dari Adi Parwa, Wana Parwa, terus Wirata Parwa, Sabha Parwa, hingga Bhagavad Gita sampai Swarga Rohana Parwa. Lalu dikunci dengan sketsa Gunaksara sebelah kanannya, Gayatri Mantra. Konon ini ruang utama, karena sering menjadi tempat pengunjung berfoto di depan Gunaksara. Dan kira-kira 4 langkah ke kanan ada display buku Upadesa, buku Hindu terkecil dengan ukuran 33 mili kali 33 mili. Dan yang paling timur ini yang paling utama kayaknya nih, ada jajaran Caturweda dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda versi transliterasi oleh tim Solas Gedong 3 dengan batu padas cetakan aksara Gunaksara. Konon ini baru ruang pertama Museum Rekor Hindu. Ya, artinya next kita jelajahi second room, third room, dan room-room berikutnya seperti Selasar Seni, terus permanent exhibition, bahkan ada CCTV, terus ada Himri, Hindu Micro Library, dan Class Plus. Dan satu lagi ruang yang amat penting yang sering dipakai ruang pamer itu Wartam Art Space. Makanya datang ke kampus Warin, Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar, ke Hindu Museum. Anda akan merasa seperti berada di oase di pusat kota. Dengan pesan akhir, peace of mind. Museum Hindu Indonesia, tatahan mahakarya Hindu Dhamma. Museum Hindu Indonesia, anugerah hidayah widiwasa.
menyambung asa. Bakti warta, bakti dan warta, menjabat hati, peduli balik. Bakti warta, bakti dan warta, menjalin hati, peduli negeri. Demikian tadi pemirsa, tos tayangan On The Spot telah mewarnai hari-hari Anda. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan dan terima kasih atas kerjasamanya. Pemirsa, sebelum diakhiri, kami ingatkan kembali untuk ikut menyukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 dengan mendonasikan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 00098 0150 0076695 mendukung program Wartam Educare dan Kori Rekod Hindu Indonesia. Salam damai Channel 3. Bakti warta, bakti dan warta, membuka mata, menyambung asa. Bakti warta, bakti dan warta, menjabat hati, peduli baik. Bakti warta, bakti dan warta, menjalin hati demi balik harmoni. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.